Percobaan gaya listrik statis. Percobaan pertama ini akan menguji coba bagaimana gaya listrik statis mempengaruhi gerak sebuah benda. Nah, dalam percobaan gaya listrik statis ini kita harus tahu dulu landasan teori mengenai apa itu listrik statis. Jadi listrik statis adalah ketidakseimbangan sebuah listrik yang terjadi di atas permukaan benda, ya. Jadi, contoh listrik statis ini adalah bagaimana ketika ya kalau kita temukan sehari-hari penggaris atau sisir digosok-gosokkan di kepala kita secara berkali-kali akan menghasilkan listrik positif, ya. Dari penggaris ini yang tergosok akan mengalirkan listrik negatif, dan dari rambut kita yang tergosok akan mengalirkan listrik positif. Nah, kalau misalkan listrik statis dengan listrik dinamis atau listrik yang pada umumnya perbedaannya ada tiga. Listrik statis itu bersifat sementara dan tidak berpindah tempat. Sementara listrik dinamis itu bersifat bolak-balik. Ada namanya istilah AC/DC, ya. Kemudian listrik statis itu sifatnya dia ada di sebuah permukaan, ya. Sedangkan listrik dinamis itu mengalir terus kemana-mana. Dan kemudian listrik statis itu tidak dapat diukur dengan satuan yang baku karena dia adalah satuan listrik yang sementara. Sementara listrik dinamis dia itu terjadinya dapat diukur dengan satuan yang baku seperti aliran arus listrik ampere atau besaran daya watt dan juga volt. Nah, itu perbedaan antara listrik statis dengan listrik dinamis. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana menggunakan penggaris dan beberapa sobekan kecil yang ada di meja ini, ya, sobekan kecil kertas. Kita akan coba apakah kertas itu akan tertarik oleh listrik statis, ya. Nah, sebelum kita memulai pastikan kita punya penggaris, boleh penggaris plastik atau sisir. Kemudian rambut. Pastikan rambutnya rambut yang lebat dan tidak basah, ya, karena keringat ataupun karena keramas, ya. Tidak masalah rambutnya, sebagaimana yang penting rambutnya kering dan bisa digosok. Nah, pada percobaan kali ini kita akan buktikan berapa banyak gosokan yang menghasilkan daya listrik statis yang lebih lama. Apakah 10 gosokan, 20 atau 30 gosokan? Kita lihat dari percobaan. Listrik statis 10 gosokan. Nah, ternyata 10 gosokan hanya menarik 1-2 kertas saja. Wow, sementara 20 gosokan lumayan banyak, ya, yang ditarik. Ada 5-6 kertas. Wow, lumayan lama, tapi lama aja, ya. Masih bisa tertarik lagi ternyata, pemirsa. Berarti kesimpulannya adalah semakin banyak jumlah gosokan yang diberikan kepada penggaris, maka semakin lama aliran arus listrik statis yang ada di penggaris, sehingga kertas yang ada di atas ini akan tertarik lebih lama. Baik, di sini sudah disiapkan ada pensil, ada benang wol, kertas, uang Rp1.000, kemudian ada penjepit kertas dan ada peniti. Kita akan lihat benda manakah yang dapat dipengaruhi geraknya dan tertarik oleh magnet. Kita taruh di sini ada media penghalang berupa meja yang cukup tebal kacanya, sekitar 1 cm, yang akan kita pakai sebagai alas. Kali ini kita akan buktikan apakah gaya magnet dapat menembus benda penghalang. Kita lihat, ya. 3, 2, 1. Iya. Ternyata yang penjepit kertas bergerak. Yang peniti bergerak juga. Kertas tidak dapat bergerak. Logam tidak terpengaruhi sedikit pun. Benang wol tidak. Pensil tidak. Nah, berarti kesimpulannya pada uji kali ini adalah
Benda-benda magnetis di sini adalah penjepit kertas dan peniti. Sementara benda-benda diamagnetis adalah pensil, kertas, dan juga benang wol. Nah, perlu diketahui juga percobaan ini dapat berhasil bergantung kepada tebalnya permukaan penghalang, jarak magnet ke benda, dan juga jenis benda yang ditarik. Ya, contohnya seperti logam ini, karena kandungan besinya tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu terpengaruh oleh magnet. Ya, oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya.